Selamat jumpa kembali para sahabat Yakubis. Pada hari ini saya akan sampaikan gagasan dari perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang diambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dalam perumpamaan yang kita dengar, bagaimanakah seorang tuan rumah membuka kebun anggur dan menyiapkan pagar-pagarnya, dan bahkan dengan menyiapkan menara jaganya. Suatu upaya yang betapa didambakan hasilnya. Nggak ada orang yang tidak berusaha tanpa mengharapkan hasil. Setiap usaha mengharapkan hasil. Nah, untuk hal tersebut, si tuan rumah mencari penggarap-penggarap yang handal. Penggarap-penggarap yang handal tadi dianggap nanti bisa membuat ladang anggurnya berbuah yang lebat, yang indah, yang manis. Tetapi apa terjadi, para saudara? Dan ini seringkali terjadi dalam pihak kita. Seperti air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dan ini dalam perumpamaan ini akan kita dengar. Bagaimanakah ternyata betapa indahnya bacaan hari ini. Dan di situ kita bisa tahu penggarap-penggarap tadi ternyata membunuh orang yang disuruh mengawasinya. Dan akhirnya Allah betapa maha sabar, Allah betapa maha baik. Perumpamaan ini, raja itu mencari pekerja-pekerja penggarap-penggarap yang lebih banyak supaya nanti bisa segera selesai, segera tumbuh tanaman yang dihasilkan dari anggur itu. Tetapi apa yang terjadi? Pembunuh dari penggarap itu terjadi juga. Dan para penggarap-penggarap itu dibunuh juga. Dan yang ketiga, ini ada perumpamaan yang ketiga, yakni menyuruh anak kandungnya untuk mengawasi. Ternyata anak kandung itu dianggap sebagai ahli waris dan dibantai dan dibunuh juga sampai dikeluarkan dari ladang. Tragis, bukan? Nah, apa pesan bagi kita? Bahwa pekerja-pekerja itu sebenarnya adalah gambaran kita juga. Penggarap-penggarap itu gambaran kita juga. Kita ini seringkali menjadi penggarap-penggarap yang tidak tulus, menjadi penggarap-penggarap pekerja yang kurang bekerja dengan rajin. Kita senantiasa menjadi penggarap-penggarap yang seperti saat itu dalam perumpamaan ini, dalam perjanjian lama, adalah penggarap-penggarap yang egois. Tetapi hari ini dalam perumpamaan kita bisa dengarkan, yakni bahwa Allah itu panjang sabar, Allah itu murah hati. Ia sampai menunggu kapan nanti bisa berbuah bagus dari anggur yang ditanam. Dengan cara apa? Dengan cara bahwa ia menantikan anggur yang baik, tetapi ternyata yang masam dilimpahkan kepada bangsa lain. Dan bangsa lain itu adalah apa? Itu adalah gambaran dari bagaimanakah gereja juga hari ini menyerahkan untuk dijadikan sebagai tempat ladang anggur. Bila tidak bisa berbuah baik, bisa ditempatkan di tempat yang lain. Bapak, Ibu, para pemirsa, demikianlah semoga bisa menjadi permenungan bagi kita semua bahwa tugas kita sebagai manusia yang lemah ini, apakah kita bisa merenungkan entah sebagai imam, suster, bruder, frater, atau sebagai pengikut yang sudah dibaptis, apakah kita bisa menjadi penggarap-penggarap yang baik, bisa menjadi ladang yang baik. Karena dengan ladang yang baik, pasti kita akan bisa berbuah yang baik. Ladang yang baik termasuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, yakni hidup dengan tulus, jujur, hidup dengan adil, hidup dalam kasih. Tanpa hal-hal semacam ini, sebagaimana Paulus juga katakan bahwa kita akan menjadi berbuah anggur yang masam. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berjumpa kembali dalam renungan perjumpaan Yakubis yang mendatang. Terima kasih, selamat jumpa.